Welcome back to Abahana Channel. Oke, halo guys. Hari ini kita mau belajar dengan teknisi AC, bagaimana cara membersihkan AC dan bagaimana mengindikasikan adanya kekurangan freon dan kebocoran freon. Nah, langsung saja guys, kita belajar dengan teknisi yang berpengalaman. Oke, langkah pertama, teknisi kita ngajakin untuk ngisi air untuk bisa ngebersihin. Nah, ini AC yang mau kita bersihin mereknya LG. Kita lihat ini AC sudah dimatiin tapi masih tersisa kembang AC-nya. Nah, nanti teknisi kita bisa menjelaskan apa sih penyebabnya nih. Alat-alat yang paling dibutuhkan dalam proses membersihkan AC, yang pertama steger ataupun tangga segitiga. Ini bisa mempermudah kita dalam proses pembersihan AC. Nah, hal yang paling penting nih supaya kita nggak mudah jatuh ataupun manjat-manjat ya. Oke, yang kedua adanya mesin pompa air. Nah, mesin pompa air inilah yang nanti akan berperan secara besar ya. Paling banyak perannya karena tugasnya menyemprotkan air. Oke, ini dia teknisinya. Dia yang akan membersihkan AC, membantu konten ini supaya terlaksana dengan sangat maksimal. Lanjut, kita melakukan persiapan pemasangan-pemasangan ataupun pencopotan-pencopotan. Yang pertama kita mau copot-copot dulu nih cover AC yang di indoor. Nah, ini langkah-langkah pertamanya, kita copot swingnya dulu, swing fan, lalu kita copot cover secara utuh dari bodinya, dari badan AC itu sendiri, pakai obeng, murnya dilepas satu persatu. Dan kalau di LG ini agak sedikit merepotkan karena ada gantungan di atasnya, jadi hati-hati patah. Lalu copot selanjutnya sensor. Nah, ini sensor antara remote dengan AC-nya. Ini jangan sampai basah nih. Oke, setelah itu cover ditaruh, diletakkan. Nah, kita tutup permesinan supaya dalam proses penyemprotan air ke fan-nya AC itu tidak ada konsleting. Nah, ini target yang akan kita bersihkan, fan ataupun kipas in. Selanjutnya kita pasang plastik. Nah, ini plastiknya khusus guys, khusus dibuat oleh teknisi kita. Ini nggak bisa dibeli di mana-mana kayaknya deh, karena dia pakai plastik entah ketemu dari mana, terus dikaretin sama dia supaya lebih mudah. Tapi kita nggak usah pikirin dari mana dia dapat, tapi kita harus fokus dengan fungsinya. Nah, ini fungsinya supaya kita nggak kececeran sih, airnya nggak kemana-mana. Karena kalau di indoor misalkan kita semprot tanpa ada plastik, bahaya banget. Nah, ini pengeluaran dari outputnya air yang disemprot ke AC ya, ke selang keluar. Nah, supaya tadi nggak kotor, nggak becek. Apalagi kalau misalkan ini ngebersihinnya di hotel ataupun di kamar, bisa rusak semua perabotan-perabotan. Nah, langsung saja mulai proses penyemprotan nih. Nah, tadi yang targetnya kita semprot fan, titik-titiknya harus sempurna. Dari bawah dulu kita semprot. Nah, ini keluar nih satu persatu. Kalau ngelihat langsung nih kotornya luar biasa guys. Nah, selanjutnya di bagian tengah kita semprot dengan sangat rapih, jangan sampai ada yang tertinggal debu-debunya. Lalu bagian atas semprot terus supaya AC kita ini bersih. Dalam proses penyemprotan ini penonton semua hati-hati ya kalau mau mencoba, karena tadi kan kita sudah sempat nutupin mesinnya dengan plastik. Jadi kalau misalkan proses penyemprotannya ini sembarangan, kena bagian mesin bisa rusak. Setelah selesai nyemprot, kita cek, hidupin mesinnya, hidupin AC-nya, apakah masih ada kembang AC-nya. Oh, ternyata masih muncul kembang AC-nya, tapi tidak terlalu parah seperti sebelumnya ya guys. Nah, kita lihat target selanjutnya ini mesin luar, fan.
Nah, ini yang disemprot nggak cuma hanya fan-nya aja nih guys, kondensornya juga yang di belakang itu tuh. Nah, kalau kondensor tuh kalian bisa lihat sih guys. Wah, ini kotor banget nih kondensornya nih. Kita bisa lihat yang ada jaring-jaring di belakang kipas itu. Ini dia. Nah, ini yang disebut dengan kondensor. Fungsinya untuk memberikan tekanan supaya AC itu lebih dingin. Oke, pembersihannya harus benar-benar tuntas ya guys, seperti halnya yang di indoor. Nah, karena pasca kita bersih-bersih yang di outdoor, kita cek ulang lagi. Oke, kembang esnya masih ada juga. Waduh, ini ada indikasi sebenarnya. Kita ngobrol-ngobrol sama teknisi, ternyata kata teknisi kemungkinan ada kebocoran nih. Makanya butuh dicek nih dengan ampere meter. Oke, ini pengecekan ampere di angka 3. Waduh, di angka 3. Karena standarnya di sini 4,2. Bocor berarti. Ada indikasi kebocoran. Cuman ini kan baru dicuci. Jadi kalau habis kondensor habis cuci biasanya ampernya positif turun. Oh, pasti turun. Positif turun. Soalnya bersih, jadi apa situasinya makin lancar. Masuk. Jadi kembang esnya ngene, Dok. Iya, itu tetap. Nah, dari yang diucapkan oleh Bapak teknisi ini kemungkinan ada kebocoran, guys. Maka mungkin kita harus adanya pengecekan kebocoran. Nah, lihat angka ampere meternya 2,57. Ini dampaknya bisa bikin kWh meter kita boros nih, atau pembayaran listrik kita boros. Oke guys, yang di rumahnya punya kendala AC seperti halnya AC di rumah saya ini, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya nanti di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara ngecek kebocoran di pipa-pipa AC. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus buat konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. See you.